Para pemerhati matematika, khususnya para siswa dan rekan-rekan guru matematika, di mana saja berada, salam dari Portal Mat, suatu channel yang mengajak kita untuk belajar matematika secara prosedural. Video ini berisi materi tentang integral tak tentu, part 5. Ada 3 soal yang akan dibahas. Yang pertama, integral terhadap T fungsi 2T kuadrat per 1 tambah 2T kuadrat. Yang kedua adalah integral terhadap X fungsi secant length X kuadrat per 2X. Dan yang ketiga adalah integral terhadap X 1 per akar 16 kurang 6X kurang X kuadrat. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, integral 2T kuadrat per 1 tambah 2T kuadrat. Untuk memecahkan pengintegral ini kita membutuhkan rumus dasar ini. Namun kalau kita meninjau integran yang ada ini tidak sesuai dengan yang ini. Oleh karena itu bentuk integran ini harus kita rubah dengan bentuk demikian. Dengan melakukan pembagian biasa. Pembagian begini, 2T kuadrat dibagi dengan 1 tambah 2T kuadrat. Dan hasilnya adalah, jadi saudara-saudara bisa mendapatkan hasil demikian. Integralnya menjadi 1 kurang 1 per 1 tambah 2T kuadrat dt. Jadi dengan melalui hasil pembagian seperti ini. Ya. Nah, sifat integral, kalau integral fx dx, fx kurang gx dx, ini sama dengan integral fx dx kurang integral gx dx. Jadi ini boleh dipisah. Ini dapat ditulis sebagai, kita tulis agak ke kiri sedikit supaya memberi ruang yang cukup. Kita pisahkan. Integral 1 dt kurang integral 1 per 1 tambah 2T kuadrat dt. Ya. Untuk yang pertama ini langsung bisa diintegralkan, namun yang kedua ini perlu, kita boleh melihat bentuk integran yang sana, jadi sudah cocok. Yang pertama sudah langsung bisa dipecahkan, tapi nanti kita tunjukkan hasilnya bersama-sama. Untuk yang kedua, untuk suku yang kedua, untuk suku kedua. Jadi maksudnya ini, ya. Misalkan U kuadrat sama dengan 2T kuadrat. Nah, ini kalau kita tarik akarnya, ini U sama dengan akar 2T. Ya. Sehingga DU sama dengan akar 2 dt dan dt sama dengan 1 per akar 2 du. Nah, dt ini yang dimaksudkan. Jadi yang ini adalah pemisalan dan uraiannya. Sekarang kita lanjutkan hitung integralnya. Di atas ini sama dengan integral 1 dt adalah T tambah C sebenarnya, tapi nanti satu kali, kurang integral 1 per 1 tambah U kuadrat, karena pemisalan ini.
2T kuadrat kan U kuadrat, lalu kemudian dt sama dengan super 2, maksud saya super akar 2 du. Nah, sudah dalam variabel U. Hasilnya ini sama dengan T kurang, kita boleh keluarkan itu 1 per akar 2 integral 1 per 1 tambah U kuadrat du. Dan ini sama dengan T kurang 1 per akar 2 arcus tangan. Sebenarnya ada 1 per 1 kan. Untuk A sama dengan 1, ini A sama dengan 1. Jadi di sini A sama dengan 1 dan U sama dengan U kuadrat sama dengan itu. U kuadrat sama dengan 2T kuadrat, yaitu yang dimisalkan di atas ini. Maka ini sama dengan 1 per 1 tangan inverse U per A. U per 1. Jadi U tambah C. Dan ini hasilnya adalah T kurang 1 per akar 2 tangan inverse U adalah ini akar 2T tambah C. Ini hasil perintegralan. Dan selesai. Itu soal nomor 1. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Integral itu secant ln x kuadrat per 2x. Untuk menyelesaikan soal ini kita hanya perlu mengingat rumus dasar yang sederhana, yaitu ini rumus dasarnya. Jadi kita harus sesuaikan dulu ini ln x ini dengan cara memisalkan, misalkan atau substitusi sama saja. Substitusi T sama dengan ln x. Jadi ln x kita ganti T. Nah, dari sini kita dapatkan dt sama dengan super x dx. Super x dx. Sehingga pemisalan di atas itu kita dapat tulis demikian: integral secant ln x per 2 1 per x dx. Dapat ditulis seperti itu ya. Dan ini sama dengan integral secant ln x adalah T per 2 super x dx adalah dt. Nah, sudah cocok dengan ini. Atau kita keluarkan dulu super 2 nya. Ini sama dengan super 2 integral secant T kuadrat dt. Dan berarti ini sama dengan super 2 kali, dan ini hasilnya adalah tangan x atau tangan T maksudnya di sini, karena secant T tangan T tambah C. Demikian. Tapi kita kembalikan ke variabel x. Ini hasil terakhir adalah super 2 tangan x adalah apa? T adalah ln x ya, ini ln x tambah C. Selesai. Ini nomor 2, setengah tangan ln x tambah C.
Sekarang kita selesaikan soal nomor 3. Integral 1 per akar 16 kurang 6x kurang x kuadrat. Kita dapat menggunakan rumus dasar ini kalau melihat bentuknya. Karena itu kita harus sesuaikan bentuknya. Dengan menuliskan kembali ini sama dengan, ini dapat dituliskan sama dengan integral 1 per akar. Kita berpikir mau membuat kuadrat sempurna dengan bentuk aljabar ini. Tetapi di sini bukan 16, mestinya 9 di sini. Jadi harus kita tulis supaya 16 ada 25 kurang 9. 25 kurang 9 lalu kurang 6x kurang x kuadrat dx. Ya. Supaya itu dapat ditulis integral 1 per akar 25 kurang 9 tambah 6x tambah x kuadrat. Nah, ini kuadrat sempurna ini. Ya, dx. Dan ini dapat ditulis sebagai integral 1 per 5 kuadrat kurang 3 tambah x kuadrat dx. Ya. Hasil itu sama dengan, langsung kita bisa menggunakan itu. Ini sebagai U. Jadi di situ sebagai U, sebagai A adalah 5 dan sebagai U adalah 3 tambah X. Kita tidak perlu menyesuaikan lagi variabel U, karena kalau ini DU sama dengan DX. Jadi itu langsung ditulis integral. Oh ya, hasil langsung itu sama dengan, ini sama dengan sin inverse U per A 3 tambah X, atau terlalu padat, terlalu mepet penulisannya. Ini sama dengan sin inverse U per A, berarti 3 tambah X per 5 tambah C. Selesai. Nah, kita dapat membuktikan kebenaran daripada hasil ini. Ya. Kita dapat membuktikan dengan cara turunkan. Kalau kita ragu-ragu ya, supaya ini juga menjadi arahan untuk nomor 1 dan nomor 2. Misalkan Y sama dengan ini, sin inverse 3 tambah X per 5. Sebenarnya tambah C, tapi tidak berpengaruh karena turunan dari C adalah 0. Maka ini sama saja dengan menyatakan sin Y sama dengan 3 tambah X per 5.
3 tambah X per 5. Terus kita turunkan terhadap Y. Maka cos Y turunkan. Cos Y sama dengan, kalau ini, oh ya, cos Y dy maksudnya di situ. Cos Y dy sama dengan, ini turunannya adalah 1/5 dx. Oleh karena itu kita dapatkan dy dx, yaitu turunan dari ini sama dengan 1/5 kali 1 per cos Y, atau sama dengan 1/5 secant Y. Kita mau lihat apa makna dari secant Y ini. Ya. Kita tulis di lembaran berikut. 3 dx di situ adalah 1/5 secant Y. Jadi di sini dy dx, jadi lanjutan pembuktian. Terakhir diperoleh dy dx sama dengan 1/5 secant Y. Padahal diketahui ini sin Y sama dengan 3 tambah X per 5. Dan diketahui sin Y sama dengan 3 tambah X per 5. Nah, sekarang kita mau cari secant Y. Ini sama dengan 1/5. Kita lihat ya di sini. Kita tinjau suatu segitiga siku-siku yang mendefinisikan sin, cos, dan tangen. Kita lihat misalkan ini adalah sudut Y. Maka sin X, sin Y di sini adalah tentu saja, yang ini tentu saja 3 tambah X, maksudnya sisi ini. Dan sisi ini adalah 5. Ya. Karena sinus toh. Sehingga kita dapat hitung sisi ini. Di sini tentu saja akar dari 5 kuadrat kurang 3 tambah X kuadrat. Ya. Akar dari itu sesuai dengan aturan Pythagoras. Maka di sini kita bisa hitung. Kalau tangan, kalau cos Y, tentu saja akar ini 5 kuadrat kurang kuadrat dari 3 tambah X per 5. Tapi kalau secant Y, ini tentu saja 5 per akar 25 kurang 3 tambah X kuadrat. Nah, begitu. Itu secant Y. Kita boleh uraikan itu ya, secant Y ini. Ini sama dengan 5 per akar 25 kurang, uraian dalam kurung itu tentu saja 9 kurang 6X kurang X kuadrat. Nah, maka dari itu kita dapat tulis di sini langsung di atas itu sama dengan secant Y sama dengan
per akar 25 kurang 9, 16 kurang 6x kurang x kuadrat. Ya. Hasil terakhir adalah ini konstelasi 1 per akar 16 kurang 6x kurang x kuadrat. Nah, terbukti ya, terbukti bahwa dx dari itu dx dari ini sin inverse 3 tambah x per 5 sin inverse 3 tambah x per 5 tambah c ini ternyata sama dengan ini 1 per akar 16 kurang 6x kurang x kuadrat, dan ini sama dengan integran, sama dengan fungsi integran. Berarti benar bahwa turunan dari integral dari fungsi ini adalah ini. Oke, kita sudah menyelesaikan 3 nomor sebagai bagian dari integral tak tentu part 5. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.